Sesuai dengan kontrak perkuliahan, maka pada hari ini kita bersama akan membahas topik bahasan hambatan dalam komunikasi terapeutik. Kita mulai dengan A, pengertian. Adalah suatu kondisi atau kebuntuan terapeutik yang menghambat dalam melakukan komunikasi atau hubungan terapeutik dalam rangka penyembuhan atau mengatasi gangguan psikologis yang dialami oleh klien atau individu. B, jenisnya. Dari berbagai hambatan di dalam komunikasi terapeutik dapat diuraikan berbagai jenis hambatannya. Yang pertama, satu itu resisten. Merupakan upaya dari klien untuk tetap tidak menyadari aspek masalah yang dialaminya. Pada keadaan ini, seorang individu yang mengalami masalah menolak atau tidak mau berubah, resisten. Adalah keengganan alamiah, penghindaran verbalisasi yang dipelajari atau mengalami peristiwa yang menimbulkan masalah dalam diri seseorang. Mengatakan tidak mau, tidak bisa, sulit, dan seterusnya. Nah, resisten utama sering merupakan akibat ketidaksediaan klien untuk berubah ketika kebutuhan untuk berubah telah dirasakan. Nah, jika itu adalah kebutuhan untuk berubah, tapi seseorang tidak mau untuk berubah karena ia belum menyadari sepenuhnya sebagai suatu kebutuhan. Dan itu yang umumnya terjadi, resisten. Yang kedua adalah transparent. Merupakan respon yang tidak disadari oleh klien, mengalami perasaan dan sikap terhadap perawat yang pada dasarnya terkait dengan tokoh dalam kehidupannya di masa lalu. Bisa karena ada traumatik dengan tokoh itu, dengan orang itu, mirip dengannya, atau bisa yang sangat mencintainya, kemudian dia kehilangan orang yang dicintainya tersebut. Nah, sifat yang paling menonjol dari transparent adalah ketidaktepatan respon pasien dan penggunaan mekanisme pertahanan yang maladaptif. Yang tidak adaptif, yang tidak sesuai, jadi menimbulkan masalah. Ada dua jenis utama, yaitu reaksi bermusuhan dan tergantung. Jadi ketemu tokoh seperti yang pernah ia alami, bisa dia marah, memusuhinya, atau tergantung dengannya. Yang ketiga, counter-transparent. Merupakan kebuntuan terapeutik yang dibuat oleh perawat, bukan oleh klien. Merujuk pada respon emosional spesifik oleh perawat terhadap klien yang tidak tepat dalam isi maupun konteks hubungan terapeutik atau ketidaktepatan dalam intensitas emosi. Nah, counter-transparent adalah transparent yang terjadi pada perawat. Jadi perawatnya yang mengalami sesuatu terhadap pasiennya. Jadi lawan dari transparent tadi. Nah, reaksi counter-transparent biasanya berbentuk reaksi sangat mencintai atau caring, bisa reaksi sangat bermusuhan atau membenci, dan reaksi sangat cemas. 4. Pelanggaran batasan. Hal ini terjadi jika perawat melampaui batasan hubungan yang terapeutik dan membina hubungan sosial, ekonomi, dan hubungan personal dengan klien. Ketetapan umum, kapanpun perawat melakukan atau memikirkan sesuatu yang khusus, berbeda, atau tidak biasa terhadap klien, seringkali menjadi pelanggaran batasan. Contoh, satu klien mengajak perawat makan siang atau malam di luar. Jadi sudah merupakan hubungan sosial. 2, perawat secara rutin memeluk, memegang pasien. Nah, ini bisa
menimbulkan intens pribadi ya. 3, perawat menghadiri acara-acara sosial klien. Nah, jadi kalau pasien dan keluarganya punya kegiatan sosial, di perawat selalu menghadirinya. Nah, ini merupakan masalah dari diri perawat itu sendiri. Nah, kita lanjutkan pada yang C, yaitu dampak. Menimbulkan perasaan tegang, baik bagi perawat maupun klien, yang bisa masalahnya berkisar dari cinta, ansietas, frustrasi, atau sangat marah. Jadi ada 2 hal yang berlawanan ya, seperti ayunan ke kiri ke kanan. Senang, tidak suka. Positif, negatif. Emosi yang mendekat dan emosi yang menjauh keluar dari dalam diri ya berupa marah. Nah, solusinya, nomor D ini solusi. Jadi perawat harus siap mengungkapkan perasaan emosional yang sangat kuat dalam konteks hubungan perawat klien. 2, perawat harus memiliki pengetahuan tentang kebutuhan terapeutik dan mengenali perilaku tersebut. Jadi punya pengetahuan, sehingga kalau menemukan pasien yang bermasalah seperti tadi, maka segera dapat mencarikan cara untuk mengatasinya. 3, klarifikasi dan refleksi perasaan. Mengklirkan perasaan kita sebagai seorang terapis dan melihat kembali apa yang telah kita rasakan. Yang keempat, mengeksplorasi latar belakang perilaku klien dan perawat. Nah, ketahui latar belakang masing-masing, bahwa setiap orang memiliki latar belakang, perkembangan kehidupan, pengalaman, dan sebagainya. Baik itu pasien, klien, maupun petugas kesehatan atau perawat. Nah, demikianlah penjelasan tentang hambatan dalam komunikasi terapeutik. Ini memang cukup singkat. Ya, itu yang terjadi. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan kita akan bertemu pada kesempatan yang lain. Silakan kalau ada pertanyaan. Terima kasih.